Annyeonghaseyo, sekarang aku akan nge-review drama Yumi Cell yang kedua. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya, biar update terus tentang drama Koreanya. Jadi guys, setelah kalian nonton yang kemarin sinopsis dari Yumi Cell yang kedua, sekarang aku akan ngebahas reviewnya atau komentar setelah gue nonton drama ini ya. Jadi buat kalian yang belum nonton Yumi Cell yang season pertama, gue saranin mendingan nonton dulu yang season pertama terus lanjut ke season kedua. Walaupun emang gak berhubungan ceritanya, tapi ada background kenapa Yumi bersikap seperti ini di season kedua. Dari awal tayang season pertama, gue tuh udah suka banget sama drama ini. Karena kenapa? Karena ini drama tuh beda banget ya sama drama-drama Korea yang lainnya. Di sini ada kartun-kartun yang digambarin sebagai selnya Yumi dan digambarin di sini dengan manusia gitu. Si Yuminya ini gitu, yang karakter asli manusia digambarin di sini dan kartun-kartun itu nyambung banget sama ceritanya Yumi. Ada beberapa temen gue yang ngerasa belum ngerti banget sama drama ini gitu ya. Jadi di sini gue mau jelasin kalau kartunnya ini tuh adalah sel-sel Yumi. Jadi kalau di dalam tubuh kita tuh kayak sel-sel dalam otak kita gitu ya. Dan itu gimana cara memutuskan suatu hal yang kita lakuin ke orang lain tuh ada sel-selnya tuh. Itu ceritanya. Selain sel-sel yang aktif banget kayak sel otak, sel cinta, bla 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 semuanya, ada juga sel-sel yang terkubur gitu. Nah, itu tuh yang nggak pernah digunain atau yang jarang banget digunain sama kita. Dan atau kalau yang emang udah lama nggak digunain, biasanya kita ngerasa, ih kok gue bego banget ya, dulu gue bisa. Nah, itu karena sel kita terkubur dalam diri kita. Untuk sinopsis pendeknya, jadi di Yumi Cell pertama itu kan nyeritain kisah Yumi sama Wong ya. Mereka mulai perkenalan tuh di perjodohan yang akhirnya saling mengenal, saling memahami, terus saling jatuh cinta tapi akhirnya putus. Sementara di Yumi Cell kedua gitu ya, membahas kisah cinta Yumi dan Babi. Jadi gimana mereka mencoba untuk saling mendukung keputusan mereka masing-masing, dan menurut gue hubungannya lebih dewasa sih. Dan di sini kelihatan Babi tuh yang emang lebih interest sama si Yumi gitu, sementara Yumi tuh kayak masih menutup hatinya karena baru patah hati kan. Tapi Babi kayak ngeyakinin Yumi, gue tulus loh mencintai lo. Gue kalau disuruh milih sejujurnya tuh lebih suka sama si Babi ya, karena dia emang yang duluan suka kan Babi sama si Yumi gitu. Terus dia emang lebih perhatian juga dibanding sama si Wong. Wong tuh kayak harus dikasih tahu dulu, baru dia ngasih perhatian lebih sama si Yumi. Tapi minusnya dari si Babi ini, kalau ada cewek yang suka sama dia, hatinya tuh gempa dan bikin was-was kita yang suka sama si Babi atau yang menyimpan rasa sama si Babi ini gitu. Kok bisa sih cuma karena itu doang lo ngerasain suatu hal yang lain sama cewek lain gitu. Di drama ini ya guys, kalian juga akan disadarin saat kita tuh lagi suka sama seseorang atau lagi pacaran, lagi falling in love gitu ya, saat sel-sel cinta kita yang dalam tubuh kita tuh yang nomor satu gitu ya, ngerasa tuh emang dunia milik gue sama dia, terus yang lainnya tuh nggak kelihatan gitu. Kita tuh nggak bisa apa ya, kayak ngasih lihat kalau kita punya suatu hal yang emang bisa jadi nomor satu kayak pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan ini bisa di nomor dua kan, karena sel cinta ini nomor pertama. Tapi ya setelah kita ngerasa patah hati atau ngerasa dikhianatin, ngerasa di ghosting gitu ya, dan sel cintanya itu mati, itu ada sel-sel lain yang akan mengobati hati kita atau membuat kita tuh kayak lupa punya masalah cinta juga, dan akhirnya kita fokus untuk ngerjain pekerjaan yang emang selama ini kita tinggalin karena sel cinta yang dominan gitu kan. Nah, di sini tuh dilihatin juga gimana si Yumi akhirnya tuh bisa fokus sama pekerjaannya nulis setelah putus sama si Babi.
Selain si babi, ada juga sosok lain di sini yaitu Control Z. Control Z diulangin ya. Bukan J ya, tapi Z. Nah, ini profesinya itu sebagai gue bilang sih tukang gambar untuk bukunya Yumi dan bisa kayak webtoon gitu sih ya. Dan dia itu berperan juga gimana Yumi bisa balik lagi sama si Wong. Di sini tuh karakternya Wong menurut gue sih gimana ya? Dia tuh udah kaya tapi kayak memamerkan kekayaan itu yang gak gue suka sih dari Wong. Sementara hatinya Yume emang masih ke babi gitu karena emang mereka putuskan karena ada pihak ketiga, tapi pihak ketiga itu nggak ngambil sepenuhnya hatinya si babi gitu, cuma bergetar doang sih di situ. Dan Yume ngerasa kenapa lo sampai bergetar gitu, tapi sebenarnya dia tuh sama si babi tuh apa yang nggak dia lakuin, dia ngerasa gue nggak akan mungkin ngelakuin itu, tapi akhirnya dia lakuin sama si babi dan merelakan itu. Jadi dia kayak emang sayang banget sama si babi ini. Buat yang nonton drama ini biasanya ada pilihan sih ya, bukan perpecahan, tapi pilihannya itu pilih balik lagi ke Wong atau pilih balik lagi ke babi. Di episode yang gue tonton terakhir itu Yumi pilih ke babi lagi karena ya mungkin dia baru putus sama si babi dan ngerasa emang masih sayang. Tapi di webtoonnya itu babi itu bukan jodohnya Yumi. Jadi gue penasaran nih sebenarnya siapa sih jodohnya Yumi? Oke guys, sekian bahasan gue tentang Yumi Cell 2. Ini gue baru tonton sampai episode 12. Dan baru tayang lagi minggu ini episode terakhir. Gue gak tahu akan ada season 3 atau akan ketahuan jodohnya Yumi itu siapa. Oke guys, sekian bahasan gue tentang review Yumi Cell 2. Akan gue bahas drama selanjutnya ya. Kamsahamnida nonton. Annyeonghaseyo.